Plastik konvensional menjadi masalah di negeri ini. Lalu, apa ide Anda? Yuk, mari kita telusuri. Kota-kota besar di dunia sendiri menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Data World Bank memperkirakan bahwa jumlah ini akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 mendatang. Kondisi sampah plastik di Indonesia sendiri tidak jauh berbeda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 2,3 juta ton merupakan sampah plastik yang terbuang ke laut. Kementerian Pertanian menyatakan akan meningkatkan produksi singkong sebagai pengalaman alternatif selama pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi mengatakan komoditas ini patut diberikan perhatian lebih karena memiliki prospek yang bagus. Ia juga memaparkan luas panen singkong di Indonesia tahun 2019 mencapai 630.000 hektar dengan rata-rata produksi nasional sebesar 16,35 juta ton. Bagaimana solusinya dengan sampah yang begitu menumpuk di negeri ini dan potensi pati yang belum dimanfaatkan secara luas? Salah satunya adalah plastik biodegradable. Plastik biodegradable memiliki fungsi yang sama dengan plastik konvensional, yaitu dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tidak hanya untuk kemasan, kantong belanja, kantong sampah, tapi juga dapat dibuat untuk sarung tangan, jas hujan, dan apron. Tahapan pembuatan plastik biodegradable pun cukup mudah, yaitu dengan pencampuran, pemanasan, dan pencetakan. Bisnis pengembangan plastik biodegradable pun masih terbuka lebar, seiring dengan semakin tingginya tuntutan terhadap upaya pelestarian lingkungan. Bahan baku plastik biodegradable yang berasal dari bahan nabati juga memiliki peluang keberlanjutan dibanding dengan plastik konvensional yang dihasilkan dari minyak bumi yang semakin berkurang. Tapi peluang bisnis yang besar, bisnis plastik biodegradable mempunyai sebuah tantangan, yaitu harga kantong plastik produk Avani Eco, yaitu Rp200–300 per lembar, lebih mahal daripada kantong plastik konvensional. Plastik biodegradable dapat dikembangkan sebagai pengganti dari plastik konvensional yang biasa kita temukan sehari-hari. Plastik biodegradable memiliki kelebihan seperti mudah terurai, rendah toksin, tidak mudah meleleh, dan mampu menahan bau tidak sedap. Penggunaan plastik ini juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil karena plastik konvensional yang terbuat dari bahan bakar fosil. Plastik biodegradable terbuat dari bahan yang renewable dan dapat diurai oleh alam. Manfaatan plastik biodegradable dinilai dapat membantu dalam memperbaiki lingkungan. P&G, sebuah perusahaan fast moving consumer goods, mencanangkan penggunaan plastik biodegradable sebagai kemasan untuk mengurangi emisi karbon. Pada tahun 2021, P&G sedang mencari partner yang dapat memproduksi plastik biodegradable. Selain mengurangi emisi karbon, plastik biodegradable juga dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak dan pupuk setelah tidak digunakan. Hal ini dikarenakan bahannya yang lebih mudah terdekomposisi sehingga tidak mencemari lingkungan. Teknologi pembuatan plastik biodegradable berbahan dasar pati sudah mulai dikembangkan di Indonesia. Namun secara komersial, industri yang memproduksi bioplastik masih terbatas karena permintaan di dalam negerinya pun yang masih rendah. Karena produksinya yang masih terbatas, harga bioplastik jauh lebih mahal dibanding plastik konvensional. Harapan kedepannya, industri yang memproduksi bioplastik bisa lebih meningkat, sehingga harganya bisa jauh lebih rendah dan mampu bersaing dengan plastik konvensional, dan masyarakat pun bisa beralih untuk menggunakan bioplastik. Dengan beralihnya pemakaian dari plastik konvensional kepada bioplastik mampu mengurangi limbah plastik dan emisi karbon hasil pembakaran sampah plastik, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang jauh lebih bersih dan jauh lebih sehat. Siapa sih di balik pembuatan video yang hebat ini? Aku Denny Gustiandi dengan NIM F34011056. Dewi Ratnasari NIM F3401201015. Mami, NIM F34160089. Aku Dimas Kurniasih dengan NIM F340120